Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Baik, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Namun sebelumnya, apakah kalian sudah saling mengenal? Belum. Belum. Belum Bang. Belum Kenal Pak. semua nih Pak. Belum, Pak. Baik, sebelum Belum, Pak. melakukan perkenalan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Baik, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ade Samsudin. Saya kuliah di Unindra di Jakarta. Saya memasuki semester 4 dan domisili saya di Jati Asih, Kota Bekasi, tepatnya di Bekasi Selatan, dan asal saya dari Cirebon. Mungkin perkenalan dari saya itu aja. Mungkin silakan untuk teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin mulai dari Mas Siswanto, boleh duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siswanto. Usia saya saat ini 23 tahun. Saat ini kesibukan saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan saya juga berkuliah. Saya tinggal di Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh lanjut ke Bu Isti. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Isti Hairah, biasa dipanggil Bu Isti. Dan Bu Isti domisili di Jatinegara. Lahir di Jawa Tengah. Kegiatan hari-hari Bu Isti ngajar di TK. Saat ini di samping ngajar di TK, Bu Esti juga kuliah di Unindra, jurusan konseling. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti atas perkenalannya. Boleh kita lanjut ke Mbak Hayun, silakan memperkenalkan diri. Mbak Hayun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayun Mutmainah. Saya domisili di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai swasta di salah satu bank swasta. Terima kasih, salam kenal. Terima kasih Mbak Hayun. Salam kenal Kak Hayun. Salam kenal juga. Boleh kita lanjut ke Mbak Linda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kirani. Dipanggilnya Linda, domisilinya di Cibinong, Bogor. Dan bekerja di perusahaan daerah Citerep. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Linda. Boleh lanjut ke Mbak Anita. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mustika Sari. Kesibukan saya sehari-hari saya bekerja di salah satu pondok pesantren sebagai customer service. Dan saya sambil berkuliah di salah satu kampus swasta. Baik, terima kasih Mbak Anita atas perkenalannya. Baik, kita lanjut ke Mbak Yunita. Silakan memperkenalkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Widianingrum, biasa dipanggil Yunita. Domisili saya di Pondok Gede, Bekasi. Saat ini saya bekerja sebagai guru Montessori di salah satu lembaga pendidikan di Jati Bening. Terima kasih, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Junita atas memperkenalkan diri. Baik, untuk teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bimbingan karir. Sebelum kita lanjut ke materi, apakah teman-teman sudah tahu arti bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Kak. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seseorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak. Apakah teman-teman juga sudah tahu pengertian bimbingan karir? Belum, Pak. Belum, Pak. Bimbingan karir itu yang soal ini ya, Pak, perencanaan kita setelah lulus sekolah ya? Iya, benar. Jadi kita merencanakan karir itu mulai dari sekolah, sesuai minat dan bakat kita sih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu. Dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagaimana integral dari program pendidikan yang integrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Apakah teman-teman di sini sudah merencanakan karir setelah lulus SMA? Waktu semenjak lulus SMA itu udah merencanakan karir belum? Udah, Pak. Pokoknya pas lulus SMA mau langsung kerja, mikirnya gitu doang. Sudah, Pak, tapi di luar estimasi. Nah, Ya, sesuai kenyataan ya, Kak. Ekspektasi kali, Kak. Jadi nggak sesuai perencanaan Terimpet kita. ya, Bunda. Baik, mungkin dari Mbak Linda dulu ya. Dari sejak SMA itu perencanaan karirnya itu ingin kerja atau melakukan kerja atau melanjutkan kuliah, Mbak? Dulu sih waktu lulus sekolah pengennya lanjut kuliah, Pak. Tapi pas coba SNM tuh nggak lolos. Akhirnya kerja setahun, terus pas udah kerja setahun ya udahlah ngambil jurusan bimbingan konseling di Unindra, Pak. Jadi kuliah sambil kerja gitu, Pak. Tapi untuk pekerjaan itu sesuai perencanaan nggak, Mbak? Enggak, Pak. Saya tuh kerjanya di pabrik farmasi. Oh, farmasi. Dulu sekolahnya Ya. di itu SMA, SMK apa di farmasi, Mbak? Dulunya SMK-nya ngambil teknik sipil, Pak. Oh, jadi nggak sesuai perencanaan ya? Iya. Jadi semuanya di luar ekspektasi ya, Pak. Boleh lanjut ke Mbak Yunita, gimana waktu SMA atau SMK itu melakukan perencanaan karir sesuai apa enggak, Mbak? Kalau saya waktu SMA itu kebetulan kan ikut SNPTN, itu sama SBM juga. Itu milihnya di Universitas Diponegoro, di Undip, ngambilnya kimia, karena kebetulan
emang nilai paling tinggi di kimia, tapi alhasil gagal. Udah coba 2 kali ngambil kimia, sebab akhirnya kuliah swasta di Universitas Pendidikan Swasta PGRI, ngambil kelas karyawan. Jadi kuliah sambil kerja. Jadi ekspektasinya pengen di Undip, ngambil kimia itu gagal semua. Cita-citanya pengen di Universitas Diponegoro. Mungkin lanjut lagi ke Mbak Hayun, mungkin ada pengalaman perencanaan karirnya yang tidak sesuai sama yang direncanakan. Kalau saya waktu itu yang penting lulus dulu sekolah. Kalau buat perencanaan karir itu kayak belum ada. Yang penting saya lulus sekolah terus saya kerjanya itu yang sesuai sama kemampuan saya gitu sih Pak. Jadi sesuai kemampuan ya. Dulu waktu itu merencanakan kerjanya di mana, Mbak? Saya sih pengennya waktu itu kerja di entertain kan, karena saya kan jurusan multimedia. Nah, tapi ternyata di kayak di multimedianya itu mereka membutuhkannya kayak S1, D3 minimal gitu. Jadi belum, kalau dibilang belum. Nggak ada suaranya ya Pak Hayun? Iya, nggak ada suaranya, mungkin itu sinyalnya. Sinyalnya mungkin. Mungkin karena terganggu sinyal, kita lanjut ke Bu Isti dulu. Apa perencanaan karir sesuai dengan rencana yang dulu direncanakan nggak, Bu Isti? Iya, kalau Bu Isti, kalau tentang karir ya, kalau Bu Isti ngalir begitu aja gitu. Karena Bu Isti itu kan awal mulanya ibu rumah tangga biasa ya. Iya. Awal mulanya ibu rumah tangga biasa gitu. Tapi kebutuhan yang ada, suami Bu Isti itu kan swasta. Udah gitu, kalau swasta yang macam suami Bu Isti itu nggak ada pensiunannya gitu. Jadi pertimbangan Bu Isti, kalau Bu Isti jadi ibu rumah tangga yang biasa aja, untuk ke depannya kita umur nggak tahu ya, kita umur nggak tahu, bisa diambil sama Allah dalam usia muda, bisa jadi dikasih umur sampai tua. Nah, pada waktu itu Bu Esti berpikir bagaimana untuk masa depannya itu supaya minimal suami sudah nggak punya penghasilan, kita masih bisa menjalani hidup dengan penghasilan dan keringat kita sendiri gitu. Jadi Bu Esti berpikir bagaimana menciptakan sebuah karir yang nantinya kita tidak ada ketergantungan sama anak-anak kita nantinya gitu. Nah, mulailah dari mengajar TPA dengan ilmu yang Bu Esti miliki sedikit. Nah, terus bertahap ke depannya akhirnya Bu Esti dapat ngajar di TK. Ya, sekarang ini jenjang karir yang tidak sengaja ngalir begitu aja, tapi manfaatnya sudah bisa Bu Esti rasakan. Sekarang posisi Bapak sakit seperti ini, Bu Esti bisa dampingin suami, bisa mencukupi sehari-hari, dan kita tidak ada ketergantungan dengan anak-anak kita karena mereka juga beban hidupnya sudah banyak. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Berarti Bu Isti juga pengalaman ininya cukup memotivasi teman-teman juga ya? Iya. Baik Bu Isti pengalamannya Bu Isti. Terima kasih. Siap. Kita lanjut ke Mas Iswanto, dipersilakan. Apa rencananya itu sesuai yang direncanakan? Kalau saya pribadi Pak, perencanaannya beda-beda Pak. SD dulu mau jadi pemain bola, SMP nggak mikirin apa-apa, terus SMK baru kepikiran tuh ada apa namanya keinginan jadi guru kan. Terus setelah lulus sekolah itu kan
apa namanya, mikir kuliah apa enggak ya. Terus kayak kayaknya nggak kuliah tuh 2 tahun kalau nggak salah. Terus kerja kan dari setelah lulus SMK itu akhirnya ada keinginan buat kuliah. Terus, karena dulu pengen jadi guru kan, jadi masuk ke apa namanya, ke univ ini. Iya. Ya berjalan seperti air mengalir sih gitu. Ya nggak sesuai juga sih intinya sama ekspektasi. Tapi Gitu aja sih. sekarang udah berusaha untuk merencanakan untuk kedepannya ya Bang. Kedepannya juga walaupun saya masuk ke apa namanya, universitas guru yang sekarang ini, kayaknya saya juga nggak bakal jadi guru sih. Cuma untuk apa namanya, ya ilmu wawasan aja. Terus sama ya pasti ada hal yang bisa diambil kan dalam kerja apa pekerjaan saya saat ini. Misalkan saya bisa jadi HRD atau yang lainnya. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Iswanto. Boleh kita lanjut ke Mbak Anita. Silakan Mbak Anita. Apakah Mbak Anita itu perencanaan karirnya sesuai yang direncanakan apa tidak, Mbak? Sepertinya nggak ada sinyal, Pak. Oh iya, Kak sepertinya Anitanya. ada sinyalnya. Baik, kita melanjutkan terlebih dahulu sambil menunggu Mbak Anita. Sebenarnya untuk pemilihan karir itu sejak lulus SMA itu kebanyakan belum tahu ya mau kemana kita kerja atau kuliah ya. Sebenarnya kan banyak pilihan yang bikin kita bingung juga ya. Sebenarnya itu ada banyak pilihan sih, ada beberapa pilihan yang mungkin terpikirkan dan yang dapat dipilih oleh teman-teman semua. Mungkin diantaranya adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan mungkin juga kemudian ada pilihan kedua yaitu adalah bekerja. Dan pilihan ketiga adalah menikah. Kemudian pilihan keempat adalah menganggur. Jadi untuk teman-teman itu biasanya semenjak lulus SMA itu tujuan pertamanya yang pas waktu lulus SMA itu apa, Mbak? Kita mulai ke Mbak Yunita dulu ya. Mungkin tujuan waktu lulus SMA itu melanjutkan langsung kuliah apa bekerja dulu, Mbak? Kalau saya karena gagal SBM dan SNMPTN, saya kerja dulu. Kerja sebagai guru TK. Jadi sempat bekerja dulu sebelum melanjutkan kuliah. Iya. Oke, menurut Mbak pekerjaan itu cocok nggak, Mbak? Sesuai nggak sama kriteria minat sama bakat Mbak? Sesuai sih, karena kan suka anak kecil. Kebetulan juga ibu saya juga kan guru, jadi udah biasa nangani anak-anak yang anak kecil gitu. Dan sekarang karena yang pertama itu di RA Roda to Atfal, sekarang saya ngambilnya ke Montessori, kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi harus punya penanganan sendiri. Dan berhubungan dengan bimbingan konseling saat ini, jadi kayak ngebahas anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berarti Mbak harus benar-benar bersabar ya Mbak menghadapi anak-anaknya. Ya, sabar banget. Harus Mbak, seorang guru itu harus sabar menghadapi anak-anak. Iya. Boleh lanjut ke Mbak Linda. Boleh diulang tadi pertanyaannya, Pak. Waktu dari lulus SMA itu
kepikirannya kerja apa kuliah atau nganggur atau menikah, Mbak? Dulu sih waktu lulus SMK karena ngambil teknik sipil ya Pak. Sebenarnya tuh pengen banget untuk lanjut kuliah ambil arsitektur atau enggak ke sipil lagi gitu Pak. Tapi karena orang tua nggak setuju, karena kalau ngambil jurusan itu kan nanti kerjanya bakalan jauh-jauh gitu ya Pak. Akhirnya coba ngambil SNM nggak keterima, terus ini deh, akhirnya kerja dulu setahun. Habis itu langsung ambil kuliah. Gitu, Kerjanya sesuai itu nggak, Mbak, sesuai minat sama bakatnya, Mbak? Enggak, Pak. Jadi saya tuh kerjanya di farmasi, jadi bagian admin di quality asuransi gitu, Pak. Jadi nggak sesuai sih, Pak, sama jurusan saya. Cuman saya kuliah ini cuma mau cari ilmu sih, Pak. Kan kalau kedepannya juga masih belum kepikiran. Cuman banyak sih teman yang ngasih tahu nanti siapa tahu bisa ini ya, Pak, lanjut ke S2 konselor atau jurusan lain gitu. Dan nanti bisa coba jadi HR atau Ya, bagian mudah-mudahan. lain gitu ya. Ya, Baik, saya lanjut ke Bu Isti. Silakan Bu Isti. Apakah Bu Isti dari lulus kuliah itu sudah merencanakan bekerja, kuliah, menikah, atau menganggur, Ibu? Kalau Ibu, gimana ya? Kalau Ibu kan memang sudah berjalannya pertama pilihan sambil sekolah, sambil rumah tangga dan sebagainya itu nggak ada pilihan, jalanin aja. Kalau Ibu jalanin aja, begitu menjalankan kehidupan hari-hari, lantas di situ baru mulai tuh mau apa, ke depannya mau bagaimana gitu. Nah, ini yang Bu Isti jalanin ini yang sampai ngambil kuliah sekarang ini. Sekarang setelah Bu Isti menjalani hidup hari-hari sebagai seorang guru, sebagai seorang pemulasaran jenazah, sebagai guru dari ibu-ibu masyarakat di rumah gitu kan. Nah, terus nggak mungkin usia ibu ini ketika lulus dari misalkan nanti selesai dari kampus, usia ibu ini nggak mungkin akan ngambil jenjang untuk menjadi guru BK karena usianya sudah nggak masuk menurut pandangan ibu. Nah, di sini akhirnya ibu merencanakan, insya Allah ibu mau bikin pelayanan konseling di masyarakat sendiri gitu dengan kemampuan yang ibu miliki. Mungkin nanti kita akan jejaring dengan anggota masyarakat, dengan PKK, dengan pengurus RPTRA dan kelurahan untuk melayani masyarakat sehubungan dengan konseling yang BSI miliki gitu. Jadi kita akan jejaring untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tapi kemarin Bu Esti berpikir juga gitu. Jadi ada tukar pikir juga sama ini Pak. Jadi kalau usia Bu Esti ini, kalau misalkan kita mau buka konseling, menurut beliau kita harus ngambil S2 Pak, masalahnya. Jadi kemungkinan besarnya dari S1 itu nanti Bu Esti akan melanjutkan S2. Nah, setelah itu baru kita ngambil lisensi. Jadi prosesnya Bu Isti untuk membuat pelayanan konseling supaya kita bergelar konselor, maka kita harus ngambil S2 dan ngambil lisensi. Jadi prosesnya masih agak lama. Nah, di sini Bu Isti minta kekuatan sama Allah, minta rezeki sama Allah. Semoga Allah izinkan gitu karena ini cita-cita mulia Bu Esti guna melayani kebutuhan masyarakat dan otomatis PR buat Bu Esti banyak, nabung yang banyak karena ternyata biaya yang dibutuhkan untuk S2 dan lisensi itu lumayan tinggi gitu. Maka harus dipersiapkan dari sekarang. Itu aja Pak. Baik, Mohon Ibu, doa terima restunya kasih. mudah-mudahan bisa Amin, tercapai ya Ibu. Pak. Semoga semuanya tercapai, Bu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Boleh lanjut ke Mas Iswanto. Iya, Mas Iswanto itu dari lulus SMA itu rencananya itu kerja, kuliah, menikah, atau menganggur?
Kalau dari rencana setelah lulus sekolahnya itu awalnya pengen kerja dulu sih. Jadi lulus lulus sekolah itu kerja pertama tuh di perusahaan online gitu. Jadi saya sebagai admin stok gudang. Jadi barang datang sama keluar tuh saya yang potong, saya yang input lah. Iya. Itu sekitar 6 bulan. Untuk apa namanya? Baik, kita lanjut ke Mbak Hayun dulu ya, Mbak Hayun. Untuk Mbak Hayun dipersilakan, Mbak Hayun. Apakah Mbak Hayun itu sewaktu lulus SMA itu merencanakan kerja, kuliah, eh, apa menikah atau menganggur, Mbak? Halo, Mbak Hayun. Mbak Hayun mungkin sinyalnya ya. Kita lanjut ke Mbak Anita dulu ya, Mbak Anita. Eh, untuk Mbak Anita itu setelah lulus sekolah itu dalam pikiran Mbak Anita itu pengen kuliah, kerja, menikah, atau menganggur, Mbak? Awalnya aku pengen kuliah, sempat coba-coba ikut SPAN PTKIN, SNMPTN, terus SBMPTN 2 kali, sampai akhirnya kan gagal. Awalnya mau diambil itu jurusan psikolog. Nah, gagal di sana karena untuk di swasta psikolog, jurusan psikolog mahal. Akhirnya tunda kuliah, gap year dulu ngumpulin uang. Jadi beralih ke guru BK, ke jurusan bimbingan konseling karena memang biayanya nggak terlalu mahal. Kalau masuk ke psikolog ternyata jauh banget biayanya sama apa yang dimampukan oleh aku gitu. Akhirnya aku coba kerja 1 tahun di PT, setelah kerja kekumpul uang, daftar di salah satu kampus, alhamdulillah keterima. Dan jadi beralih, cita-citanya jadi konselor yang tadinya mau jadi psikolog gitu. Sekarang fokusnya ke konselor. Baik. Boleh lanjut ke Mas Siswanto. Maaf ya Mas Siswanto, tadi terkendala waktunya juga habis. Zoom-nya jadi saya bikin link lagi. Bisa mengulang lagi Mas Siswanto? Halo, tadi sampai mana ya? Diulang lagi aja, Mas. Oh, kayaknya sampai apa yang tadi kerja di situ. Kerja di perusahaan di online admin, ya? Online ya, Bu? Iya, di admin stok itu kan 6 bulan, sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Terus untuk apa namanya, sesuai atau enggak sama keinginan saya sendiri kerja di situ, saya fleksibel aja sih orangnya sebenarnya. Cuma setelah dari situ saya sekarang kerja di tempat perusahaan sepatu. Kebetulan di situ banyak sepatu kayak sepatu futsal, sepatu bola, sneakers. Kebetulan juga saya suka main bola kan, jadi kayak sekarang itu lebih ke ya saya nyaman aja kerja di sini gitu. Jadi kayak di perusahaan sendiri kita mau main bola dibayarin lapangannya, apa kebutuhan perlengkapan apa olahraganya untuk karyawan sendiri kalau beli murah ya gitu sih. Bisa lanjut ke Mbak Hayun. Halo Mbak Hayun. Tadi apa Pak pertanyaannya, maaf Pak? Waktu lulus SMA atau SMK itu Mbak Hayun kepikiran nggak perencanaan untuk kedepannya itu? Apakah Mbak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, apa Mbak mau menikah, apa Mbak mau menganggur, apa bekerja, sesuai nggak Mbak sama tujuan yang pertama itu Mbak? Kalau tujuan pertamanya sih sesuai, karena kan abis lulus waktu itu langsung kerja.
pertama sempat kerja di pasar tuh seminggu. Nah, lama jadi CS di Matahari itu 2 tahunan. Nah, pas di Matahari itu kepikiran buat kuliah, tapi nggak jadi lagi karena kan dia sistemnya itu shifting. Nah, pas di tempat kerja sekarang baru kesampaian buat kuliah. Tadinya itu pas di Matahari itu mau kuliahnya itu sastra Inggris. Nah, karena nggak kesampaian, ada pikiran tuh buat kayak jadi guru BK kali ya, gitu. Sekarang kesampaian masuk Unindra jadi calon konselor insya Allah. Jadi untuk sekarang sesuai perencanaannya, Mbak? Iya. Alhamdulillah, Mbak. Padahal saya di sini tuh ada beberapa jalan alternatif yang bisa dilakukan untuk para pelajar itu setelah lulus sekolah itu bisa diantaranya itu bisa kursus. Tujuan kursus itu adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap dipakai, jadi kursus lebih banyak praktek daripada teori. Bahkan sering dilengkapi dengan magang dan praktek kerja. Kemudian ada buka usaha sendiri. Mungkin masih jarang ya di negara kita lulus sekolah terus berwirausaha alias punya bisnis sendiri. Padahal itu bukan hal yang mungkin dilakukan. Kemudian kita bisa melakukan pekerja mandiri. Kerja mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan dan bawahan. Contohnya bekerja mandiri adalah pengajar les privat, desainer web, pelatih olahraga, dan sebagainya. Menurut teman-teman itu apa sih fungsi bimbingan karir itu? Fungsinya biar apa sih, perencana kita tertata gitu nggak sih, Pak? Benar. Fungsi bimbingan karir sangat berperan penting ya, itunya fungsinya itu berperan untuk memperkenalkan pendidikan, memperkenalkan tentang dunia kerja, membantu mengetahui minat dan kemampuan, membantu dalam mengambil keputusan, membantu menyelesaikan diri dan mengembangkan sikap untuk fungsi bimbingan karir. Kalau menurut Mbak Yunita sendiri, kalau fungsi bimbingan karir itu bagaimana, Mbak? Agar perencanaan lebih terarah, jadi kita tahu tujuan kita hidup kita tuh mau kemana, tahu bagaimana step by stepnya kita mau berkarirnya apa, kita mengikuti diklat atau kita melakukan kursus atau kita milih bekerja ambil kuliah, jadi gitu. Jadi disusun ya Mbak rencananya itu. Iya. Kalau menurut Mbak Anita, fungsi bimbingan karir itu apa, Mbak? Untuk fungsi bimbingan karir itu agar kita dapat merencanakan karir sesuai dengan apa yang kita inginkan ke depannya. Jadi karirnya sudah tertata, bisa lebih tertata dan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, Mas. Ya. Kalau menurut pendapat Mbak Linda, gimana fungsi bimbingan karir itu? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, biar lebih mantap gitu ya Pak untuk nanti milih jurusannya bagi yang mau kuliah, terus siswanya juga jadi lebih terarah juga Pak nanti kerjanya mau gimana, sesuai kemampuan atau tidak. Gitu, Pak. Sesuai minat sama bakat ya Mbak? Iya, biar tepat ya Pak. Nggak salah gitu nantinya maksudnya. Kalau menurut Mas Siswanto bagaimana fungsi bimbingan karir itu? Kalau menurut saya pribadi, fungsi bimbingan karir itu penting sih Pak. Karena dari bimbingan karir sendiri, jadi kita tahu gitu arah tujuan ke depannya kita itu mau kemana. Jadi nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ya mungkin emang perlu sih ke kanan dan ke kiri itu untuk wawasan.
Cuma dengan bimbingan karir itu seenggaknya kita tahu arah kita tuh mau kemana, nggak apa namanya, jadi nggak serabutan. Kalau serabutan kan kemungkinan besar malah jadi ya makin nggak jelas gitu, terus apa namanya, malah bikin males. Terus kedepannya harus nata lagi dari awal. Kalau kita udah tahu kan, misalkan dulu pas ada bimbingan karir gitu, terus kita benar-benar ngikutin, mungkin apa namanya, ya bakal lebih baik sih daripada apa yang kita jalani sekarang gitu sih. Ya, oke, baik Mas Iswanto. Terima kasih ya. Boleh lanjut ke Bu Isti. Menurut Bu Isti, fungsi bimbingan karir itu apa, Bu Isti? Bu Isti? Kalau menurut pandangan Bu Isti, bimbingan karir itu lebih identik dengan ini ya, dengan karya diri gitu. Jadi diri sendiri. Kita itu mau ke depannya untuk memilih karir apa gitu. Seperti bimbingan konseling ini kan, misalkan kita itu punya punya moto untuk menjadi pendidik guru BK yang baik, yang notabene guru BK yang sekarang ada itu kesan horor kan gitu ya. Guru BK tuh kesan galak gitu kan. Nah, maka untuk ke depannya, untuk ini Pak Ade, untuk ke depannya mudah-mudahan dari lulusan bimbingan konseling bimbingan karir ini nanti bisa menjadi guru BK yang dijadikan idola sama murid-muridnya gitu loh. Karena apa? Dari pribadinya yang baik, dari pengalaman-pengalaman yang didapat ketika kuliah juga tentu saja ada masukan-masukan dari teman-teman, dari para dosen yang memberikan motivasi yang begitu banyak gitu. Tentu itu akan menjadikan motivasi tersendiri untuk diri pribadi seorang calon guru BK gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, Bisa mungkin menurut Mbak Ayun gimana Mbak Ayun? Fungsi bimbingan karir itu apa? Kalau menurut saya tuh bimbingan karir tuh dia kayak memperkenalkan tentang dunia kerja ya. Dia tuh kayak membantu buat mengetahui minat sama kemampuannya buat nanti karirnya dia ke depan gitu. Ya, jadi kita nanti lebih mengenal ya Mbak, karir seperti betul. Apa yang cocok buat kita itu. Iya. Saya juga ingin bertanya dulu ya, apakah karir itu penting? Penting, Pak. Menurut Mbak Ayun, pentingnya bagaimana Mbak? Penting karena buat masa depan. Masa depan. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Kalau menurut Mbak Linda, penting nggak sih karir itu Mbak? Penting banget sih Pak, karena untuk masa depan kita juga kan Pak ke depannya gitu, bakalan bahagia atau nggak bahagia untuk mencapai mimpi-mimpi. Jadi kita yang menentukan ya Mbak? Iya Pak. Menurut Mbak Anita, penting nggak sih karir itu Mbak? Karir itu penting. Pertama itu penting untuk kedepannya, untuk kita bagaimana nanti kita kedepannya itu kan tergantung perencanaan karir dari diri kita gitu. Kalau kitanya konsisten untuk merencanakan karirnya, pasti hasilnya juga akan baik untuk kedepannya gitu, untuk masa depan kita tentunya. Iya. Oke, terima kasih penjelasannya. Boleh ke Mbak Yunita. Menurut Mbak Yunita sendiri bagaimana Mbak Yunita? Menurut saya karir itu sangat penting karena itu kan terkait dengan cita-cita kita. Cita-citanya mau kemana? Apa kita mau kerja dulu atau mau kuliah dulu atau bagaimana? Itu akan menata kita untuk ke arah yang lebih baik, masa depan kita bisa tahu cerah apa bagaimananya, cerah atau tidak. Jadi
semua tertata karena kita punya karir dan kita punya cita-cita yang teguh. Oke, terima kasih Mbak Yunita atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke Bu Isti. Bu Isti, menurut Bu Isti, karir itu penting nggak Bu Isti? Oh, itu sangat penting karir itu, gitu. Setinggi cita-cita kita, kalau nggak ada karir, ya apa artinya? Itu karena karir itu istilahnya sangat dominan untuk masa depan kita. Sekarang kan persaingan itu dunia usaha juga mulai ketat ya Bu. Bukan kita juga harus memiliki skill juga ya Bu untuk bisa bersaing dalam dunia kerja ya Bu. Iya, betul. Jadi kita harus punya skill untuk bisa bersaing dengan dunia kerja. Lebih apa namanya, lebih penting lagi dalam berkarir itu kita bisa mencetak pekerjaan kita sendiri gitu. Misalkan dengan sekarang ini kayak seperti kayak penjualan online gitu. Itu kan kita ya memang kalau secara jenjang disebut karir, kalau misalkan penjualan secara online gitu ya bukan karir, tapi kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Kita bisa menciptakan sendiri, usaha sendiri ya Bu. Usaha sendiri gitu. Jadi itu maksudnya bisa. Kita itu pekerja mandiri ya Bu? Iya betul. Bagaimana Ibu untuk itu ya Bu, cara mengasah skill untuk bersaing dalam dunia usaha itu Bu? Yang menurut Ibu bagaimana Bu? Kalau menurut Ibu untuk mengasah skill itu dari pribadi kita sendiri dulu gitu. Jadi jadilah kita orang yang bisa dipercaya oleh khalayak masyarakat gitu. Jadi pribadi kita dulu gitu. Kalau orang sudah percaya sama kita sudah punya skill, itu kita apapun pekerjaan kita, misalkan kita jualan, tentu kalau orang sudah mengenal produk kita bisa dipercaya oleh mereka, mereka akan yakin kepada skill kita gitu. Jadi pribadi kita dulu gitu, kita berusaha sedapat mungkin bahwa apa yang kita buat, produksi kita itu mereka bisa percaya gitu, mereka bisa yakin gitu. Gitu. Kalau menurut Mbak Anita sendiri bagaimana kita menyikapi persaingan dunia usaha, dunia kerja? Menurut Mbak Anita bagaimana cara kita untuk menyaingi tersebut supaya kita mempunyai skill yang lebih? Untuk menyaingi ya, kita bisa dengan cara mengikuti seminar, mengasah kemampuan mengikuti soft skill. Kan sekarang sudah banyak tuh untuk seminar-seminar untuk mengasah soft skill kita di bidang apa gitu. Terus melakukan pokoknya pelatihan-pelatihan. Banyak tuh yang mengadakan pelatihan sekarang baik maupun secara online maupun secara offline. Bisa kita ikuti gitu dengan cara sertifikasi tersebut nanti mendapatkan sertifikat menjadi nilai plus, suatu nilai plus bagi diri kita gitu untuk bersaing bersama orang-orang yang memang nantinya jadi pesaing untuk diri kita gitu. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kalau menurut Mbak Hayun sendiri bagaimana Mbak cara menyikapi dunia usaha itu Mbak supaya kita dapat bersaing? Mbak Hayun? Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang sekarang ya, karena kita nggak bisa yang namanya ketinggalan gitu kan. Karena kan makin ke depan kayak cara kita melamar kerja aja itu udah beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan mulai dari melamar kerja itu menulis daftar riwayat hidup ataupun yang lain masih menulis. Terus berkembang lagi menjadi diketik. Nah, sekarang berkembang lagi menjadi dijadikan CV diedit-edit gitu. Nah, kita mesti bisa tuh
mengembangkan diri kita sendiri buat menyesuaikan karir yang kita inginkan. Baik, Mbak, terima kasih. Boleh lanjut ke Mbak Linda. Menurut Mbak Linda, bagaimana caranya, Mbak, untuk bersaing di dunia usaha ini? Karena kan persaingan ini kan semakin ketat juga, Mbak. Kalau menurut saya sih Pak, nggak jauh beda sama jawaban teman-teman yang lain. Terus sering-sering untuk berinovasi sih Pak, terus cari kelemahan dari penjualan yang lain gitu. Sekiranya yang mereka nggak ada, mungkin kita bisa untuk jual gitu Pak. Terus kita juga harus punya tim yang kompak juga. Dan cari pasar yang tepat sih Pak untuk jualannya. Baik, terima kasih Mbak Linda. Boleh lanjut ke Mbak Yunita. Menurut Mbak Yunita bagaimana Mbak Yunita? Maaf Pak, itu pertanyaannya boleh diulangi kembali? Bagaimana menyikapi dunia usaha ini, karena kan persaingan ini kan sangat ketat, Mbak. Menurut Mbak itu bagaimana untuk menyaingi dunia usaha ini supaya kita juga tidak kalah saing, Mbak? Lakukan pelatihan diklat sesuai bidangnya masing-masing dan mengasah teknologi, kan teknologi zaman sekarang itu udah kayak 4.0 kan, teknologi udah makin canggih, jadi kita memperbaharui teknologi karena sekarang udah banyak banget Shopee, Lazada, Tokopedia. Kita tuh harus cerdik banget memilih apa sih yang lebih dipakai sama orang gitu, jadi penjualannya ratingnya bisa lebih banyak gitu. Karena juga sekarang kan banyak para kuliah gitu, lulusan tuh pada nggak langsung kerja tapi malah dia bikin usaha sendiri. Nah, kerjanya nggak kerja, jadi bikin peluang usaha sendiri buat orang lain. Jadi meningkatkan etos kerja yang tinggi. Jadi bisa jadi pekerja mandiri ya, Mbak? Iya. Oke, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Kita lanjut ke Mas Iswanto. Mas Iswanto, karena tadi juga ada pengalaman yang usaha online juga ya. Menurut Mas Iswanto itu bagaimana cara untuk bersaing biar kita itu tidak kalah bersaing dalam dunia usaha itu, Mas? Kalau dari pengalaman saya pas jadi penjualan online itu, biar ya kita bisa bersaing di penjualan online itu sendiri. Pertama, dasarnya itu yang saya tahu, jadi walaupun kita cuma jual berapa barang doang gitu, kita jangan cuma naruh tuh satu toko doang. Maksudnya jangan punya satu toko di online itu sendiri. Misalkan di Shopee kita tuh punya 4-5 toko lah. Jadi mungkin dengan foto yang beda, terus atau enggak, ya dengan foto yang beda, terus harga yang sedikit mahal, sedikit murah dibanding toko kita yang lainnya. Jadi misalkan kita contohnya jual apa ya? Jual baju deh. Jadi di toko kita yang pertama baju ini harganya segini, toko yang kedua baju segini. Jadi nanti customer itu kalau nyari baju itu ya dia ngebandinginnya itu dengan, padahal toko sama-sama toko kita, maksudnya toko satu owner gitu yang punya, tapi customer jadinya ya milih-milih sendiri, dia ngebandingin, oh murah di sini, murah di sini. Padahal mah itu sama-sama toko kita sendiri. Jadi customer larinya bakal ke diri kita sendiri. Terus cara bersaingnya juga kalau di penjualan online itu sering-sering ini aja sih, ngikutin sesuai platform di tempat kita ngejualnya. Misalkan kalau di Shopee nanti kan ada tuh updatean dari Shopee sendiri. Misalkan kalau kita mau biar produk kita selalu muncul di depan, kalau nggak di pencarian, misalkan orang nyari baju yang ditampilin sama Shopee sendiri itu produk kita, toko kita sendiri, kita harus bayar berapa gitu. Ya sering-sering ini sih untuk belajar. mengiklankan ya, Mas? Iya, karena kan
ya Shopee juga ngambil untung kan. Maksudnya Hmm. nggak cuma kita jual ya kayak gitu. Banyak sih sebenarnya kalau jual di itu. Yang pasti kita juga jualnya itu ya punya kualitas sendiri produk kita. Jadi customer bakal beli lagi. Iya. Jadi kita juga harus mempunyai pengalaman yang itu ke lapangan juga ya. Kita mengetahui situasi lapangan itu bagaimana cara bersaingnya kan, biar kita bisa berjalan juga kan usahanya kan. Iya. Jadi bisa disimpulkan sekarang, bisa dibantu untuk menyimpulkan dari kita awal pembahasan, bisa dibantu tolong Bu Isti untuk penyimpulannya Bu Isti. Oke. Bisa disimpulkan untuk pertemuan hari ini bagaimana kesimpulannya menurut Bu Isti? Kalau menurut Bu Isti, kalau untuk jenjang karir ya, misal kita mau usaha sendiri, tentu kita harus tahu gitu, konsumen itu nggak mau kecewakan tentunya. Jadi bagaimana cara membuat produk yang kalau gambarnya seperti itu ya kualitas barangnya seperti itu gitu. Jangan begitu gambarnya bagus, baju kelihatannya keren, giliran pas datang sampai ke rumah nggak layak kita pakai. Nah itu sekali orang nggak percaya, seumur hidup nggak bakalan percaya lagi gitu. Jadi kembali lagi pada kejujuran gitu. Kalau kita mau diterima oleh halayak masyarakat, maka kita sebagai orang yang pengen berkarir yang maju, maka kita harus perbaiki mindset pemikiran kita bahwa kita pengen maju gitu. Iya. Kita pengen maju, kita pengen dipercaya sama orang, maka jadi orang yang dipercaya lah gitu, sehingga otomatis Bu Isti sendiri kan, kenapa Bu Isti bicara seperti ini, karena Bu Isti sebagai pembeli, ketika kita pesan di online gambarnya bagus, ternyata begitu datang sampai rumah nggak sesuai dengan gambar yang kita lihat kan, maka yang ada kan bisa kecewa tuh. Nah kalau Bu Esti lihat seperti itu, jadi korban gara-gara lihat gambar bagus, hasilnya barangnya nggak sebagus seperti gambar, maka kita jangan lakukan itu. Supaya apa? Produk kita bisa diterima sama masyarakat. Gambarnya begitu ya barangnya seperti itu, sehingga tidak ada kekecewaan gitu. Jadi maka kita, kalau ya. Nah, jadi kita jangan sampai mengecewakan konsumennya, Bu. Betul, iya. Jadikan konsumen itu sebagai raja ratu, maka kita akan maju usaha apapun gitu. Yep. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Menurut Mbak Yunita kesimpulannya yang untuk ini bagaimana Mbak Yunita? Meningkatkan itu sih Pak kualitasnya. Meningkatkan kualitas barang. Karena kan benar kata Bu Isti, pembeli itu tidak ingin dikecewakan. Jadi kita harus menjual itu sesuai gambarnya. Karena kadang saya juga kalau mesin di Shopee itu gambarnya bagus, hasilnya beda. Jadi kadang banyak konsumen yang kecewa juga. Iya, saya juga pernah kecewa juga sih. Nggak sesuai. Jadi ratingnya kan kalau udah kalau pembeli kecewa pasti ratingnya turun. Jadi bisa mungkin kita jangan sampai ratingnya turun. Jadi kita harus bisa kayak bikin toko Shopee kalau bisa start. Jadi pembelinya suka dengan barang kita juga dapat rating tinggi. Jadi produknya terjualnya cepat. Gitu. Kalau menurut Mbak Linda, bagaimana Mbak Linda? Kalau menurut saya Pak, benar sih Pak, untuk lebih meningkatkan kejujuran ya Pak. Jangan pasti foto kayak gini terus hasilnya nggak sama gitu kan jadi kecewa. Terus pelayanannya juga harus lebih baik sih Pak. Terus harganya juga jangan yang terlalu mahal gitu Pak.
harga standar terus kualitas bagus kan maunya gitu orang Pak. Iya. Maunya untung juga sih. Ya, betul Kak, seperti itu. Sama saya juga kalau milih barang seperti Iya, itu. dihitung-hitung cari yang murah tapi kudu bagus. Tapi kualitas bagus ya. Iya, terus ini sih Pak, harus ramah juga Pak dari yang jualnya gitu kan Pak. Karena kan kalau nggak ramah terus nanti pembelinya juga, aduh males deh nggak ramah gitu kan Pak. Iya. Baik, Meningkatkan makasih, Mbak. kualitas dan kuantitas. Kalau menurut Mbak Ayun sendiri bagaimana Mbak Ayun? Tadi boleh diulang nggak Pak pertanyaannya? Eh, Kesimpulan apa Pak? Kesimpulan yang tadi untuk persaingan usaha itu Mbak. Supaya kita juga bisa bersaing sama dunia usaha itu. Yang sekarang sih yang paling utama benar Pak tadi yang dibilang sama yang lain juga, kejujuran, terus juga kayak meningkatkan kualitasnya gitu kan. Kualitasnya itu kayak harga murah sih nggak bohong ya Pak, kalau orang pengen harga murah untuk belanja online tapi dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi kayak mereka-mereka orang pun yang udah punya brand sendiri pun kayak pas udah terkenal itu kualitasnya itu masih sebagus pas awal mereka masih merintis untuk mengenalkan nama brand mereka gitu. Maksudnya jangan kayak gitu. Toh brand itu terkenal karena kualitasnya bagus. Masa setelah sudah bagus kualitasnya setelah sudah bagus terus sudah dikenal orang banyak kualitasnya malah nurun gitu. Jadi kadang bagusnya itu waktu promosi aja ya Mbak? Iya betul. Nanti kan ujung-ujungnya juga itu berpengaruh dong ke depannya tokonya dia itu kayak gimana. Terus kayak enggak itu awalnya doang bagus terus sekarang udah enggak tuh gitu. Itu sih Pak menurut saya. Terima kasih Mbak Ayu. Kalau menurut Mas Iswanto bagaimana Mas Iswanto menyimpulkan ini Mas Iswanto? Gak ada sinyal kayaknya Pak, kasih Siswantonya. Baik, kita lanjut ke Mbak Anita. Kalau menurut Mbak Anita sendiri bagaimana menyimpulkan ini Mbak Anita? Supaya kita bisa bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya itu. Konsisten apa yang diberikan ya. Jadi layanan yang diberikan itu kita harus tetap konsisten gitu dan terus memperbaiki itu bisa melalui kan sekarang tuh di Shopee banyak tuh yang penilaian. Jadi penilaian yang kurang kita perbaiki, lebih meningkatkan pelayanannya, apa yang kurang gitu. Terus mempertahankan, memang jika sudah baik kita pertahankan kualitasnya gitu. Karena untuk mempertahankan juga itu susah ya Mbak kita untuk mempertahankan itu. Iya, tapi kalau kita konsisten pelayanan yang sudah dipercaya oleh pembeli, dan itu bisa sih Mas untuk mempertahankan. Kuncinya sih hanya konsisten kalau dalam sebuah usaha gitu. Gitu. Kalau kita konsisten apa yang kita berikan, terus kualitas barang juga. Jadi konsisten dalam misalnya bahan, kita punya produk nih baju, kita harus konsisten nih sama bahannya, bahan ini tidak mengganti bahannya gitu. Jadi harus konsisten sih kalau kunci sebuah usaha itu, kalau mau sukses konsisten usahanya dalam mempertahankan usahanya. Berarti karir itu penting ya intinya Mbak. Karena dalam dunia kerja jenjang karir sangatlah penting. Seorang karyawan profesional biasanya melihat jenjang karir sebagai target atau tujuan dalam melakukan pekerjaan. Itu sebabnya banyak orang yang berlomba-lomba menggapai posisi tertinggi pekerjaannya, Mbak. Jadi kita dapat menyimpulkan dari yang pertama itu kita itu merencanakan dari lulus kuliah kadang tidak sesuai rencana ya Mbak. Karena mungkin ada kendala-kendala lain, mungkin
karena tidak diterima di salah satu universitas yang dulu menjadi rencana yang kita rencanakan ya. Mungkin terus juga ada masalah tentang biaya juga kadang yang terlalu tinggi di luar kemampuan kita ya. Dan untuk kita di dunia usaha juga cara bersaingnya kita intinya mah harus jujur ya Mbak, harus mempertahankan kualitas dan kuantitas yang kita jalankan ya usahanya Mbak. Baik, untuk pertemuan ini mungkin sampai di sini saja. Maaf apabila ada kekurangan, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan janji konselor dulu ya Mbak. Ya, untuk teman-teman. Ya, Baik. siap. Baik, nanti teman-teman bisa mengikuti saya ya. Ya, Janji baik. konselor. Janji konsel. Saya dengan ini menyatakan Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa Dan saya bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga dan merahasiakan menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya. segala data atau keterangan lainnya. Saya terima baik dari klien, saya terima baik baik dari dari kalian saya tahu dari siapapun juga, Saya tahu atau dari yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diberitahukan oleh orang lain. dan tidak layak diberitahukan kepada orang lain. orang lain. Baik, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, langkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman atas bantuannya hari ini. Mungkin bila teman-teman nanti butuh waktu, butuh